Sebagaimana yang kita kenal kisahnya, ya, dahsyat sekali. Dari seorang sahabat yang mulia, yang dikenal beliau namanya adalah Abu Dahdah. Ya, namanya adalah Thabit bin Dahdah bin Nuaim. Thabit bin Dahdah bin Nuaim radhiyallahu anhu. Bahwasanya suatu hari diceritakan bahwasanya kata Abu Dahdah, kami dulu bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Tak lama datang seorang pemuda dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li fulanin nakhlah, sungguh fulan itu punya satu pohon kurma. Jadi ini ada anak muda lapor ke Rasulullah, anak muda ini punya kebun kurma warisan dari bapaknya. Ini anak ditinggal sama bapaknya dari kecil, ya, yatim, masih belum balik mungkin. Ya, anak ini takut tanahnya diambil orang, akhirnya sama anak ini tanahnya mau ditembok. Supaya terpisah antara tanah dia, pohon-pohon kurma dia sama pohon kurma orang lain yang ada di sebelahnya. Ya Rasulullah, inna li fulani nakhlah wa ana uqimu ha'idhi biha. Ya. Aku mau tembok kebun kurma yang aku miliki. Fa amarahu ay yu'tini hatta uqima ha'idhi biha. Jadi temboknya saat dibangun sama anak muda ini nabrak di satu pohon kurma yang punya tetangganya. Jadi dia sudah tembok ini, tek, mau dilanjutin tidak bisa, dihadang sama satu pohon kurma punya tetangganya. Jadi pohon kurma tetangganya agak muncul sedikit ke tanahnya dia. Kata anak muda ini, ana minta sama dia, sudah, ana ini anak yatim, ini kebun yang kecil ini dikasih sama abah anak ahli warisnya. Cuman ada satu ini pohon kurma yang menghalangi. Ana tidak bisa tembok tanah ana gara-gara pohon kurmamu ini. Sudah, kamu punya kebun yang luas ini, satu aja kasih ke ana ini pohon kurmanya. Kata anak muda ini ke tetangganya yang punya tanah sebelah. Kata dia, enggak, ana tidak mau kasih. Tidak bisa. Akhirnya anak muda ini lapor ke Rasulullah SAW. Cerita, ya Rasulullah, anak mau bangun tembok dan lain sebagainya, ketutupan sama pohon kurma. Kata Rasulullah, oh gitu sudah. Panggil orang itu yang punya tanahnya, panggil orangnya. Ini di hadapan banyak sahabat jemaah. Salah satunya di situ ada Abu Dahdah. Di situ juga dengerin ini kasus ini. Ya mereka berhukum sama Rasulullah SAW, ada masalah datang ke Rasulullah. Jadi dengerinlah sama Abu Dahdah. Kata Rasulullah, ini anak ini cerita barusan, begini, kamu apa dia mau tembok tanahnya, tapi karena ada pohon kurma kamu muncul, dia tidak bisa tembok tanahnya. Sudah, satu pohon kurma, kasih aja. Kata orang ini, tidak mau ya Rasulullah. Bayangkan jemaah, diperintahkan sama Rasulullah, tidak ya Rasulullah, anak tidak mau kasih. Ya Rasulullah. Atau kata Rasulullah SAW, kalau kamu kasih, kamu dapat pohon kurma di surga. Tidak mau anak, kata dia. Bakhil, parah jemaah. Sudah sama Rasul dijanjiin, kamu kasih, kamu dapat pohon kurma di surga. Ya, berarti masuk surga kan orangnya. Ngapain punya pohon kurma di surga, orangnya masuk neraka gitu kan. Tidak ya Rasulullah. Berat jemaah. Ini jangan sampai kita jadi orang begini nih. Pelit sekali. Abu Dahdah itu dengar jamaah. Mau dikasih pohon kurma di surga. Ditukar sama satu di dunia ini tidak mau dia. Tidak kuat akhirnya nahan ini hati ini. Tidak kuat Abu Dahdah dengar ini. Orang ini ditawarin tidak mau. Akhirnya Abu Dahdah berdiri, ya Rasulullah. Tadi ana dengar kamu nawarin orang ini satu pohon kurma mau ditukar sama pohon kurma di surga. Gimana ya Rasulullah? Buat ana aja tuh pohon kurmanya di surga. Ana kasih semua itu pohon kurma ana yang ada di kebun ana kasih semua. Apakah kalau ana kasih ke orang itu supaya satu pohon kurmanya dikasih ke anak itu? Faham maksudnya jemaah? Abu Dahdah bilang, ana kasih ke orang yang punya pohon kurma itu, tanah ana yang besar itu, tukar sama satu kasih ke anak muda ini, tapi pohon kurmanya yang di surga buat anak ya Rasulullah. Allah jemaah.
Kata Rasulullah, kata Abu Darda, apakah bisa ya Rasulullah? Bisa kata Rasulullah. Iya. Kasih ya Rasulullah sekarang. Anak kasih dia. Sudah salaman ya. Ini kurmanya buat kamu. Semua kebun anak itu seluas itu pohon kurmanya ada berapa ribu ya. Ambil buat kamu. Kasih ini ke anak muda ini satu supaya bisa ditembok. Sudah dan ya Rasulullah pohon kurma buat anak di surga. Iya kata Rasulullah. Buat kamu pohon kurma di surga. Sudah pulang dia jamaah Abu Darda. Dia lihat di dalam kebun itu ada rumahnya dia di dalam kebun itu. Kebunnya sudah dikasih ke orang, berarti rumahnya sudah ikut di situ semua. Dikasih semua berarti. Demi satu pohon kurma di surga. Dia mau panggil anak sama istrinya di dalam kebun itu tidak kesian dia. Anaknya lagi main-main sama istrinya di dalam sana, dikesian mau suruh keluar. Gimana caranya dia mau ngomong sama anaknya? Ya, akhirnya mau tidak mau harus berjaya. Dipanggil istrinya. Ya Ummu Dahdah. Istrinya dipanggil. Dilihat ada suaminya panggil. Keluarin semua anak-anak sama anak kebunnya sudah dijual. Bingung istrinya. Loh, dijual ditukar sama yang mana tanahnya? Kata istrinya. Nggak ada. Anak tukar sama pohon kurma di surga. Dijanjiin sama Rasulullah SAW. Wallah ini perdagangan yang untung wahai suamiku. Ini perdagangan yang menguntungkan ini kata istrinya. Itu anaknya disuruh keluar jemaah dipanggil semua dan sebelum keluar dipastikan di kantongnya anak-anaknya tidak ada bawa kurma sama sekali. Dikosongkan semua, tidak boleh diambil karena sudah bukan punya saya lagi. Ini sudah saya jual ke orang dan sama Rasulullah sudah ditukar sama pohon kurma di surga. Dikeluarin semua anak sama istrinya. Hadza jamaah. Ya dahsyat. Dan kita tahu pohon kurma di surga tidak sama yang ada di atas muka bumi ini, tidak sama jamaah. Ada pohon di surga, ya orang yang lewat di bawah pohon itu, di bawah naungan pohon perjalanan 100 tahun. Itu yang ada di kepalanya Abu Darda. Tuker sama pohon di surga? Iya, tuker. Ambil semua tanah anak ini, tidak perlu, tapi jamin anak ya Rasulullah itu pohon di surga. Ada jamaah.